Ni hao, Konda friends semuanya. Kembali lagi di hari Kamis ya, hari ini ya. Balik lagi kita belajar bahasa Mandarin. Nah, yang belum kenal nih, perkenalin hari ini nama aku Kadisa, atau kalian boleh panggil juga Disa Laushe. Laushe artinya apa? Guru, gitu. Nah, oke. Jadi hari ini kita mau belajar apa ya? Oke, sebentar ya. Hari ini kita mau belajar tentang masak ya. Hari ini kita mau masak apa nih? Kayaknya udah ada yang tahu ya mau masak apa ya. Nah, hari ini Lausnya pengen coba ngajarin kalian nih kosakata yang mudah banget cara masak, ada juga bahan-bahannya yang kalian bakal bisa pakai sehari-hari gitu. Jadi tenang aja bagi kalian yang nggak suka masak kah atau yang suka banget masak, boleh banget ikutin Lausnya di hari ini ya. Kita langsung masuk ke pemanasan, yaitu di sini adalah konsonan. Jadi langsung milih ya, hari ini konsonannya ada 3 baris ini. Kita baca bareng-bareng, oke? Nih, kita baca yang pertama, yang J, Q, dan X. Jadi yang belum tahu ya, di sini yang baru masuk juga kelas, di sini yang dalam kurung ini adalah cara bacanya ya. Jadi langsung baca yang J dulu, itu bacanya adalah ci, ci. Yang Q bacanya ci, ci, pakai J dan H. Dan X bacanya si pakai S. Jadi kalau dibaca kita berbarengan adalah ci si. Jangan lupa diikutin di rumah ya, Wanda Friends. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah cara baca gimana. Jangan lupa nih ya, selalu langsung ulang ya. Mulut monyong, lidah naik ke atas. Jadi seperti ini. Itu yang ZH. Yang CH, yang SH, dan yang R. Nah, jadi gitu. Jadi mulutnya memang agak dimonyongin ya. Gitu. Nah, yang terakhir nih. Yang terakhir gimana yang ini? Jangan lupa senyum dulu. Kita baca Jangan lupa ya, tes udaranya keluar nggak sih dari mulut kalian? Oke. Nah, ini habis ini kita belajar apa? Masih ada yang ingat habis konsonan? Tentu saja nada. Nih, Lause pengen banget ya ngajak Wanda Friends untuk ikut habis ini. Lause contohin dulu sekali ya. Gimana nada satu kalau pakai J? Tadi J dibaca dengan gimana? J itu dibaca dengan pakai C ya. Jadi kita bacanya nada satu ci. Terus nada dua ci. Nada tiga ci. Nada empat ci. Jadi ci. Coba kita Agni ya. Halo Agni. Halo Agni. Halo Agni, boleh di-unmute? Halo Kak. Oh ya, halo Agni. Ya. Halo. Oke Agni, boleh dicoba baca yang ada satu gimana ya? Ya. Ci. Nah, Agni, tadi yang nada satu udah bener banget, bener-bener hencun ya, sangat tepat. Ci. Nah, tapi yang 2, 3, 4 nih, kayaknya tadi Lausa agak sedikit nggak terlalu terdengar ya. Jadi yang kedua tadi gimana? Ci, naik gitu. Ci. Coba Agni, boleh diikutin? Ci. Nah, Ci. Udah bener banget. Yang nada 3 agak turun ya. Ci, gitu. Ci, di ayun. Ci. Nah, Ci. udah tepat banget. Betul, hancun. Bener banget. Yang keempat gimana nih? Kayak turun gitu. Agak dihentak. Ci. Betul. Jadi kita baca bareng-bareng yuk Agni. Jadi yang pertama ci. Wah, hancun ya. Bagus banget Agni nih ya. Bagus banget Agni. Terima kasih ya. Terima Agni. Ni hao. Halo, Pratiwi. Itu tanya gimana ya bacanya? Oke. Halo Pratiwi. Nah, gimana nih?
Tadi gimana yang nada satu? Ci, datar. Ci. Boleh. Ci. Nah, kalau yang dua kita agak naik nih. Kepalanya nggak apa-apa ikutan naik ya. Jadi ci, ci, gitu. Poci, Lagi ci, coba. Ci. ci, Bener. Dia kayak di ayun, tapi ayunannya tuh sedikit. Jadi dia lebih naik ci gitu. Nah, nada ketiga ini di ayunannya dalam banget ya. Jadi ci gitu. si, Agak dalam lagi. Ci. ci, Nah, itu udah lebih bagus. Ci. Nah, yang ada keempat nih harusnya gampang. Ci. Gimana Pratiwi? Ci. ci, Yang keempat kayak dihentak. Ci gitu. ci, Kayak marah gitu. Kalau nada 4 tuh kayak marah. Dia kan turun ya. Jadi ci gitu. ci, Betul. Jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan ada satu itu datar, ci, 2 sama 3 tuh agak mirip. Tapi kalau yang ketiga, karena bentuknya dia kan kayak V ya, nadanya ya, di atas I itu ya, kelihatan di sini ya. Nah, jadi dia tuh memang harus bacanya tuh agak dalam, ci, gitu. Memang agak sulit ya, gitu. Dan sedangkan nada 4, dia tuh kayak agak marah, ci, gitu. Oke, Pratiwi, Hen Hao. Terima kasih sudah mencoba, xie. Nah, masak sendiri itu apa sih Mandarinnya? Masak adalah cuo, fan. Nih, kalian bisa lihat di sini ya, nadanya 4 semua nih turun. 4 turun, 4 turun. Yang turun ada 4, jadi bacanya cuo, fan gitu. Kayak agak marah ya, cuo, fan. Nah, kita lihat di sini masak kenapa cuo, fan sih? Nah, cuo itu sendiri artinya adalah membuat. Sedangkan fan itu artinya makanan atau nasi. Jadi ketika kalian minta makanan sama orang tua kalian mungkin, kalian bisa bilang, mama mau fan gitu. Itu adalah makanan atau nasi. Kenapa sih makanan sama nasi kan beda ya? Nah, nasi itu kenapa? Jadi di zaman dahulu kala nih, di zaman China masih udah lama, kan sulit ya, banyak orang yang nggak bisa makan gitu. Sedangkan mereka ketika lihat nasi aja, itu udah berarti adalah makanan untuk mereka. Jadi semua makan setiap hari yang penting ada nasi tuh mereka udah sangat senang gitu. Jadi cuofan itu bisa dibilang adalah memasak gitu. Nanti kita akan banyak banget ngelihat tentang fun ini karena di masak-masak pasti ada fun ya, ada makanannya gitu. Nah, setelah masak nih, hari ini kita belajar tentang masak nasi goreng ya. Yang belum tahu. Nah, nasi goreng itu apa Mandarinnya? Nasi goreng adalah bisa dibaca chao fan. Chao fan gitu. Nah, lihat benar kan ada fun lagi ya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Cao-nya itu adalah goreng atau tumis. Jadi semua apa yang kita goreng atau tumis kita bisa sebut dengan cao. Sedangkan yang tadi, nah nasi goreng di sini ya. Jadi fun itu bisa berarti nasi. Cao fun adalah nasi goreng. Kayak gitu, Panda Friends. Nah, di sini mulai bisa dipahami ya. Kita hari ini mau masak nasi goreng. Oke. Nah, sebelum kita mulai masak, tentu aja kita harus punya bahannya dong. Nah, bahannya adalah pei liao ya. Nah, kita masuk ke bahannya yang kita butuh apa? Yang pertama, telur. Ini lo sudah sering banget ya beberapa kali di beberapa sesi, ulang terus. Telur adalah citan. Citan. Nah, ci-nya itu adalah ayam ya, citan. Nah, selain telur kita butuh apa? Kita tentunya butuh nasi ya. Tadi kan Lausa udah bilang tuh, nasi itu bisa juga fun. Tapi ketika sebenarnya bahasa yang bagus atau bahasa formalnya adalah pai fun. Pai fun. Lagi-lagi ada fun-nya ya. Tapi kita tambahin pai di depan. Pai itu emang artinya apaan sih Lausa? Nah, pai itu sebenarnya artinya adalah putih. Gitu. Jadi putih, fun itu makanan. Makanan yang putih itu adalah nasi. Pai fun. Gitu, Kwanda Friends. Oh ya, Kwanda Friends, biar nggak lupa, mungkin langsung ngomongnya agak kecepatan, tapi nggak apa-apa, kalian bisa screenshot ya, biar nggak lupa, gitu. Nah, kita udah ada telur, ada nasi, kita butuh apa lagi? Kita tentunya butuh di sini adalah minyak. Nah, minyak apa? Gampang banget, cuman satu kanji aja. Itu yo,
Nah, Konda Friends di sini langsung pengen cerita dikit juga ya. Di sini kalian bisa lihat ya, di kanji yo ini, di depannya tuh ada 3 titik nih. 1, 2, 3. Nah, ketika kalian ketemu kanji yang ada titik seperti ini 3 titik, biasanya ini berkaitan dengan air ya. Ada cairan gitu. Jadi misalkan air nanti, biasanya juga ada nih. Air, sui, itu ada juga 3 titiknya di depan. Nah, semua benda dengan cairan biasa ada 3 titiknya. Jadi ketika kalian kanji ada seperti ini, kemungkinan besar ini adalah cairan gitu. Nah, selain minyak kita butuh garam dong ya, bumbunya ya. Garam adalah yan, yan. Nah, di sini juga cuma satu kata ya, yan gitu. Kita udah punya minyak, udah punya garam, kita butuh apa lagi ya bahan dasarnya ya. Nah, kita butuh juga ya bawang merah ya, biasa untuk lebih enak, bener gak sih, untuk lebih wangi ya. Bawang merah apa sih Laushe? Bawang merah adalah cong gitu. Nah, di sini cong ya bawang merah. Nah, kita butuh juga selain bawang merah adalah bawang putih. Bawang putih kita lihat di sini adalah taksuan. Taksuan. Laushe, kenapa ya? Kok bawang merah sama bawang putih beda banget ya kanjinya ya? Iya, betul sekali. Memang berbeda banget ya. Nggak ada teorinya ya kenapa bisa berbeda, tapi memang seperti itu. Bawang putih adalah taksuan, sedangkan tadi bawang merah adalah cong gitu. Oke, kita udah punya bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya kita butuh kecap. Kecap itu apa ya? Kecap itu adalah ini dia. Cang yo. Nah, di sini kira-kira kalian inget gak tadi yo itu kayak kita udah pernah belajar ya loh, ya. Bener banget. Yo itu adalah tadi minyak ya. Nah, kalau kita tambahin satu kanji di depannya, cang yo, itu jadi artinya kecap. Sedangkan cangnya sendiri itu artinya adalah saus ya. Gitu. Kalau digabung jadinya kecap. Nah, kita udah ada lah ya bahan-bahan dasarnya untuk buat nasi goreng ya. Nah, sekarang Laushe mau bagikan tentang resepnya sendiri nih untuk masak nasi goreng. Shepu. Nah, di sini kalian gak usah khawatir, atau mungkin sebenarnya kalian udah tahu ya resep nasi goreng pasti ya. Nah, tapi Laushe pengen ceritain lagi dalam bahasa Mandarinnya, cara masaknya secara singkat. Tenang aja, gak usah takut susah karena ini mudah banget bahasa Mandarinnya. Oke, pertama kalian bisa lihat di sini ya yang kuning. Ti ipu. Di sini artinya adalah step 1. Nah, step itu adalah ti sama pu-nya di sini. Sedangkan di tengah-tengahnya adalah angka. Jadi ketika kalian mau ngomongin tentang step 1, step 2, step 3, tinggal ganti angkanya di tengah gitu. Nah, jadi step pertama kita panasin minyak ya. Panaskan minyak dulu nih. Panaskan minyak adalah ciare yo. Nah, minyak tadi kita udah belajar ya, yo. Sedangkan panaskan adalah ciare. Nah, di sini kalian gak usah pusing. Cia sendiri itu artinya adalah tambah, plus ya, tambahkan. Re itu artinya adalah panas. Jadi ciare, tambahkan panas minyak. Artinya adalah panaskan minyak. Ciare yo. Pertama kita panaskan minyak. Nah, step kedua itu apa? Pu. Itu kita tumis dulu ya. Bawang merah, bawang putihnya dulu ya. Nah, bawang merah, bawang putih tadi kita udah ada bahannya ya. Tumis itu apa? Kita juga udah belajar tadi di awal-awal. Kita lihat. Tumis atau goreng tadi adalah cao. Nah, jadi kalian tinggal di sini tambahin cao, chong, ta, suan. Tumis bawang merah, bawang putih. Seperti itu, Konda Friends. Nah, kita udah tumis ya. Udah tumis selesai. Kita ngapain? Nah, kita tunggu dulu dong tentunya sampai wangi. Habis itu kita masukin ceplok telurnya ya. Mau diceplok ya, mau dikocok dulu telurnya boleh nih. Terserah Konda Friends. Nah, kita lihat di sini mandarinnya ya. Setelah wangi itu kalian bisa lihat yang biru ini ya. Wangi itu adalah siang wangi ya. Ho itu adalah setelah. Siang ho gitu. Jadi kalau di Mandarin setelah wangi itu mereka kebalik ya. Jadi kata kerjanya dulu nih, kata adjektifnya dulu baru ho-nya setelahnya gitu. Siang ho. Nah, terus masukkan telur. Tadi telur citan, masukkan tauru.
tauru. Nah, jadi di sini kalian boleh ingetin ya kata kerjanya. Karena kalau di memasak sering banget pakai kata masukkan ya, cemplungin gitu, masukin bahan makanan itu bahasa Mandarin ada tauru di sini. Tauru. Nah, udah wangi, kita udah masukin telur, kita masukin apa lagi ya? Nah, kita masukin lagi nasinya setelah telur. Jadi tadi masukan adalah tauru kan? Nah, kita pakai lagi tauru. Pai fan. Masukkan nasi, kita masukin ini nasinya ya. Terus kita tambahkan cia. Ini yang tadi ya, cia. Tambahkan kecap manis dan garam. Jiang you he yan. Jiang you he yan. Oke. Halo Clara. Halo. Oke, Clara. Ayo dicoba nih. Gimana cara bacanya, Clara? Pelan-pelan aja, karena agak panjang ya. Ya, Kak. Tao. Ru. Ini gimana? Bai fan. Tao ru bai fan. Tao ru bai fan. Hen hao. Nah, yang ini bisa? Jia. Hen hao. Ch- Yang ini? Xiang yu. Xiang yu. He yang. Wah, hen hao. Nih, kayaknya Clara nih udah pernah belajar bahasa Mandarin ya, Clara ya? Masih pertama kali, Kak. Masih pertama kali, serius? Wah, Clara ini tadi semuanya udah hampir bener banget nih dari pelafalan konsonannya sama nadanya udah hampir bener. Tadi tauru itu udah bener ya. Udah bisa nih deh ngomongnya pakai T. Tauru, pai fan. Tadi ya, Jiang Yo-nya tadi juga udah bagus banget, udah sangat one way ya, udah perfect one way. Sama Heyan, bener banget. Oke, Clara, Hen hao ya, nggak ada yang bisa langsung perbaiki nih, Clara. Thank you, sia-sia Clara. Oke, nah tadi Clara udah coba. Nah next nanti ya, Pondok Friends yang lain boleh coba juga ya, kayak Clara ya. Tadi udah bagus banget, cakep. Oke, kita lanjut ya. Ini kan tadi tahap keempat ya. Tahap keempat nih, step keempat nih. Kita udah masukin nasi, kecap manis sama garamnya. Nah setelah itu udah jadi belum ya? Nah setelah itu ini terakhir nih. Terakhir adalah ti upu. Step kelima, tumis hingga tercampur rata ya. Tadi tumis sama goreng apa Mandarinnya? Kita udah ulang terus. Mandarinnya adalah cao ya. Cao. Nah, hingga adalah shi, tercampur rata. Hun he gitu. Nah, jadi cao zhi hun he. Cao zhi hun he. Nah, tadi tumis, goreng segala macam udah pakai ini aja. Jadi ketika kalian buat goreng-gorengan, apalagi nasi goreng ini ya, kalian tinggal ingetin satu kata ini ya, tumis atau goreng cao gitu. Karena di sini ketika kalian udah tahu ini, kalian udah bisa nih masak nasi goreng gitu. Nah, setelah itu kita ngapain nih ketika udah campur rata? Nah, nasi goreng udah jadi deh. Nasi goreng tadi adalah cao fan, chun pei hao le. Cao fan, chun pei hao le. Cao fan nasi goreng, chun pei itu adalah jadi ya atau siap. Hao le itu adalah sudah gitu. Jadi nasi goreng sudah jadi atau sudah siap. Sudah bisa dinikmati. Kita gimana sudah bisa dinikmati? Selamat makan. Nah, selamat makan ini adalah qing xiang yong. Qing xiang yong. Nah, di sini nih di Cina itu ketika kalian mau makan biasa sebut seperti ini ya, kayak selamat makan yang qing xiang yong gitu. Nomor 1 nih, ini bahkan udah ada jawabannya ya. Masukkan kecap dan garam. Masukkan itu apa bahasa Mandarinnya? Apa ya? Di sini kecap adalah jiangyo, garam adalah yan, dan adalah he. Jadi masukkan itu apa boleh ya? Kalian ketik seperti biasa di kolom chat. Saya mau lihat. Udah ada yang jawab ya, Serafin udah dijawab nih, bener nggak kira-kira? Ada lagi nih yang mau jawab nih, langsung tunggu ya. Boleh diketik A, B, atau C, diketik. Apa sih masukan itu? Nah, ini udah dijawab juga. Aira udah jawab. B, bener gak nih? B, tauru. Bener gak? Nah, semua udah jawab ya.
Apa jawabannya? Bener. Hao. Jawabannya adalah tauru. Masukkan kecap dan garam. Jadi tauru jang you he yan gitu. Tauru. Nah, jangan lupa ya diingat. Jangan lupa diingat ya di sini ya. Nah, oke. Nomor 1 udah selesai. Mudah ya nomor 1 ya. Kita lanjut coba ke nomor 2. Di sini panaskan minyak. Panaskan tuh apa Mandarinnya? Minyak adalah yo ya. Panaskan apa? Ayo coba dijawab. Yang ini apa? A, B, atau C? Ini udah ada yang jawab lagi nih. C. Benar nggak? Benar nggak nih? Ting Fei, terus Hai Chana, Aira udah jawab nih. Yang masih mau jawab boleh banget. Jangan lupa tetap di ketik ya di chat ya. Panaskan. Mungkin kita boleh bahas satu-satu ya dari jawabannya ya. A, chow itu artinya adalah apa? Tumis atau goreng ya. Chow fan nasi goreng. Yang B tadi nomor 1 ya, tauru itu adalah masukkan. Nah, jadi jawabannya udah pasti ya C. Ciare. Cia tadi artinya apa? Jangan lupa tambah ya. Tambah. Re artinya apa? Panas. Jadi panaskan, tambah panas. Ciare itu adalah panaskan minyak. Ciare. Yo. Gitu, Wonder Friends. Nah, jadi nih yang Lausa kasih pilihannya A, B, C di sini adalah kosakata kata kerja yang penting ya hari ini ya. Jadi ada chow tadi, terus ada tauru, sama ada ciare. Nih, kalian tinggal ingetin ya 3 kosakata ini. Nah, kalian udah bisa tuh masak yang simple-simple gitu. Oke. Nah, sekarang nih berbeda lagi nih. Lausa pengen menjodohkan lagi ya. Ini adalah soal kesukaan Lausa nih kayaknya nih. Nah, kita lihat di sini yang pertama gambarnya apa nih? Ada yang bisa nebak kan nih? Ini tentu saja adalah bawang merah ya. Bawang merah tuh apa sih Mandarinnya? Di sini ada yang A itu adalah chong, B adalah ta suan, yang C adalah chang yo. Nah, jadi bawang merah tuh yang mana ya? Ini tadi bahan-bahannya ya. Boleh di ketik-ketik. Nah, ini udah yang jawab nih. Ada yang jawab nih. Waduh, Marco, terus ada juga Nizela, semuanya ini berdua pakai apa bahasa Mandarin ya, kanji ya. Udah hanhao banget nih. Yang A Chong, terus Ling Fei, Grace, Aira, semua udah jawab. Oke, kita langsung aja jawabannya. Bener banget ya, langsung nih di sebelahnya. Serep, Chong, itu adalah bawang merah. Bener banget, bawang merah adalah Chong, gitu. Nah, kita langsung yang kedua, gambar kedua apa nih? Kecap ya, ini ya, kecap manis ya kelihatan ya. Entah Lausu jangan-jangan itu bukan kecap manis, itu Coca-Cola lagi Lausu. Bukan ya, di sini Lausu pengennya dia kecap manis. Oke, kecap manis itu apa? Dia tinggal 2 ya pilihannya, B sama C. Kalian tinggal pilih nih, satu yang mana. Nah oke, udah jawab C, kecap, C, kecap. Bener banget di sini. Ini kayaknya kegampangan ya Lausu soal nyebutnya ya. Di sini bener adalah Chang yo, itu adalah kecap manis. Chang yo, nih langsung mau nanya, kalau yo doang itu artinya apa tadi? Kalau yo doang, coba diketik-ketik ya, mungkin boleh nih. Nah, Marco langsung lagi pakai huruf besar semua ya. Minyak. Wah, hanhao. Oke, di semua udah jawab ya, bener banget. Jangan lupa ya, yo itu minyak, Chang yo itu adalah kecap manis. Jangan terbalik, oke? Nah, yang ketiga ya, udah pasti Lausu jawabannya ya. Tak suan. Ini nih yang tadi banyak banget nanya ternyata ya. Tak suan ini bedanya tadi sama yang tak suan itu apa? Beda nada, beda juga artinya gitu. Oke, nah di sini tak suan itu adalah bawang putih ya. Ini ada yang bilang nih airnya gercep banget. Iya bener nih pada gercep banget ya semua ya. Mantep banget, kayaknya udah siap-siap nih. Udah siap-siap di HP-nya masing-masing ya, ketik jawabannya yang mana. Oke, bener banget. Jadi ini juga adalah bahan dasar ya, bisa dibilang ya. Jadi kalian sekarang udah tahu nih bahan-bahan dasar masak. Seenggaknya ada bawang putih, bawang merah, ada juga kecap manis, ada juga tadi minyak ya. Minyak juga, tadi cara masaknya juga di sini ya. Kita juga udah tahu cara goreng itu adalah chow, terus masukkan tauru, panaskan ciare. Nah, gitu deh Wonder Friends. Di sini kira-kira
ini ya,很高兴ya, sangat senang ngelihat kalian tuh kayaknya udah lumayan paham dan bisa mengerti materi di hari ini. Terima kasih untuk Wanda Friends semua yang udah join. Semoga kita sehat-sehat selalu. Jadi kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore.